Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, pertama-tama tiada kata yang seindah selain kalimat puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat yang tiada henti. Kalaupun itu dihitung pasti tidak bisa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuksuha. Lebih-lebih kita diberi dua nikmat dan kita bisa memanfaatkan dua nikmat itu. Karena pada umumnya sebagian orang selalu melalaikan dua nikmat itu. Di dalam hadis diterangkan, nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang umumnya manusia itu melalaikan dua nikmat itu begitu saja, yaitu sehat dan sempat. Dua nikmat ini kalau kita gunakan semaksimal mungkin dalam beribadah kepada Allah, akan kita dapatkan pahala yang tak terhingga. Maka nikmat Allah ini kita syukuri dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, pada saat ini kita menjumpai bulan yang dinanti-nantikan oleh umat Islam, dinanti-nantikan kedatangannya, karena memang di bulan Ramadan ini bulan yang penuh kefadlan dari Allah, bulan yang penuh lipatan amalan ketika orang beramal di dalam Ramadan. Kita ketahui bahwa bulan Ramadan pada saat ini di tengah badai COVID-19 kita bisa melaksanakan ibadah, menambah pundi-pundi amal di rumah kita, tidak mengurangi fadilah bulan Ramadan itu. Maka pada kesempatan ini saya mengajak di dalam bulan Ramadan ini supaya kita berhasil membawa pahala fadilah Ramadan, maka tentunya ada target-target yang harus kita kerjakan. Pertama, kita harus bisa berhasil dalam hal berpuasa, sukses dalam berpuasa, dengan artian selama 1 bulan penuh kita tidak meninggalkan satu pun hari yang luang dalam Ramadan, selalu berpuasa. Karena andaikan kita meninggalkan satu hari, lowong 1 hari atau 2 hari tanpa sebab yang dimurahkan oleh Allah, maka tidak cukup bagi kita mengganti di bulan lain selama 1 tahun. Diterangkan dalam hadis Abu Dawud, man aftara yauman min Ramadan fi ghairi rukhsatin rakhasallahu lam yakdi anhu somad dahr. Barang siapa meninggalkan puasa 1 hari saja di bulan Ramadan tanpa sebab yang diperbolehkan Allah, entah itu sakit ataupun dalam bepergian, maka tidak cukup baginya mengganti hari lain selama 1 tahun. Dengan kata lain, lebih afdol 1 hari di bulan Ramadan itu. Selain itu, kita juga harus bisa membawa pahala Ramadan. Jangan sampai pahala kita rusak, jangan sampai puasa kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja.
Diriwayatkan dalam hadis an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yata qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajah fi ayyata at'amahu wa syarabahu. Barang siapa dalam keadaan berpuasa dia tidak bisa meninggalkan kata-kata bodoh ataupun bohong ataupun perbuatan bohong, maka Allah tidak akan memberikan dia pahala. Kita sudah haus, sudah lapar, tak ada pahala, maka hal-hal seperti ini kita jauhi. Jangan sampai kita kerjakan. Jangan sampai kita puasa itu hanya mendapatkan haus dan lapar. Kemudian ada lagi di bulan Ramadan sukses dalam hal sholatul lail. Yang ketiga, sukses dalam tadarus Al-Quran, minimal kita bisa menghatam 30 juz. Ada lagi sukses kita beribadah satu malam ketika bertepatan Lailatul Qadar di 10 malam yang akhir. Kemudian yang 5, sukses dalam melaksanakan zakat fitrah sebagai penyempurna amalan kita di bulan puasa. 5 hal ini bisa kita jadikan momen untuk menambah pundi-pundi pahala, bahkan bisa kita jadikan amalan andalan, amalan spesialis buat kita, karena sama-sama mengamalkan amalan. Antara spesialis dan tidak itu beda. Di kehidupan sehari-hari pun namanya spesialis beda, sama-sama dokternya, kalau spesialis beda. Masakan nasi goreng spesialis beda dan yang tidak spesialis. Bahkan amalan pun kalau spesialis, Allah pun menempatkan amalan ini lain daripada yang lain. Dalam hadis diterangkan, ketika seseorang punya spesialis andalan, orang yang ahli sholat, faman kana min ahli sholah du'iya min babis sholah. Di hadis Bukhari diterangkan seperti itu. Orang yang ahli sholat dia akan dipanggil masuk surga lewat pintu sholat. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir royan. Wa man kana min ahli sodaqoh du'iya min babis sodaqoh. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Ketika seseorang punya amalan andalan, Allah menempatkan dia di tempat yang khusus, itu di akhirat nanti, di surga yang khalidina fiha abada. Di dunia pun orang yang punya amalan andalan, doanya dikabulkan oleh Allah. Seperti yang telah diriwayatkan dalam hadis, ada 3 pemuda yang terperangkap di dalam gua ketika dia berteduh saat hujan. Karena tiap-tiap pemuda dari 3 ini punya amalan andalan, maka dia bisa selamat. Batu besar yang menghalangi pintu gua dibukakan oleh Allah. Apa? Karena 3-tiganya punya amalan andalan yang bisa dibuat doa untuk Allah. Ada di antara mereka yang punya andalan, dia menjauhi maksiat. Dengan dia berusaha menjauhi maksiat, bisa digunakan untuk meminta kepada Allah. Ada lagi dari yang punya andalan menjadi orang yang amanat. Ada lagi yang punya andalan, dia birrul walidain. Ada salah satu sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Dia punya amalan andalan, setiap wudhu selalu melaksanakan sholat. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bertanya, wahai Bilal, apa yang kamu kerjakan sampai-sampai saya telah mendengar suara serandal kamu di surga? Maka hanya itu amalan Bilal, merutinkan amalan sehingga setiap saat dia bisa wudhu bersuci langsung melaksanakan sholat.
Maka kepada kaum muslimin, saya berharap di bulan puasa ini, di tengah pandemi Covid ini, kita jadikan rumah kita terang benderang, berhiaskan Al-Quran, berhiaskan sholat-sholat sunnah dalam rumah, sehingga kita bisa tetap melaksanakan ibadah di bulan puasa tanpa mengurangi hikmah daripada bulan Ramadan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sedikit yang bisa saya sampaikan untuk menghantar berbuka puasa pada sore hari ini. Ada kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.